today forums, we will talk about one most interesting, and we never tired to speak about it. It's about access to finance. Looking for easy and cheap access to finance for miners. Jadi mencari akses yang mudah dan murah untuk pembiayaan para penambang. So this is part from your aspirations about how we can discuss about this topic. Jadi ini merupakan aspirasi dari kita semua, bagaimana kita bisa membicarakan topik ini ya. So we have 3 amazing speakers today. First speaker is Ibu Tuti. I think it is all the, what to say, regular participant, Mayang, so they can skip some slides, yeah. So we have Ibu Tuti from Tasikmalaya. Keep it that way, Mayang. We will have Mr. Vanfilo Dublois from Philippines, and also we will have Mr. Lut from APRI National Office, yeah, also from Indonesia. So let's check. We have greetings, we have introductions, but I think we need to do with also important thing, the prayer. Jadi kita juga akan memulainya dengan berdoa. First, we will pray for our safety, for our happiness, for our health. The second one, we will pray for our friends in Myanmar who still in the bad situations in their country. And the third one, we pray for Pak Paul to get better soon, yeah, and he will survive from COVID. Amen. So let's take a minute. Yeah. Let's take a minute for silence. The prayer is begin. Berdoa dimulai. Amen. Thank you. Well, I think I heard a chicken in the back sound, but it's not from my backyard. So I suppose it's coming from other house. It's okay. It's nice to have some backup singer, yeah, or speakers. Let's start and welcome Ibu Tuti. Can you show the profile of her? Okay. So Ibu Tuti Sumiati is a miner's wife from Manganis Mining Community in Tasikmalaya. She is a chairman of Jember Abadi, a woman groups mostly, but there are a few men in there. So it's like, let's say as a miners group. She's the chairman of Jember Abadi. It's a group that would like to do something good from the environment, but also to diverse the income generating of the people, especially the miners. So I think this is a very good initiative. So we will hear from her about what happened to the group. I think this is very new. And then what are they going to do with the group so far? The second one, we will have Mr. Vanfilo Dublois. He's not a stranger. He's the Filipinos ambassadors, yeah, national ambassadors for this Delft Exchange Network because of his diligence to this forum, his commitment to this forum, and also to the group. So he's a vice president from National Coalition of Small Scale Miners of the Philippines, and he also president for other organizations and also secretary. Yeah. She had once to become a secretary. So he also will speak about
access to finance, because this is actually our sole topics for the discussion. And the latest is Mr. Lutfi. He's representative of APRI National Office, and he held the position as Deputy 1 in the APRI cooperative. So it's very interesting because we heard somewhat in formal positions to deal with finance. Yeah. So now let's welcome Ibu Tuti to do her presentations. Ibu Tuti, dipersilahkan. So now I will be the interpreter ya. Bisa dimulai, Bu? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Jadi saya di sini akan memaparkan tentang Bu. Ini PowerPoint. Bentar. Yang PowerPoint-nya yang Ibu Mayang ya. Bu Tuti boleh ngasih petunjuk ke Mayang. Ya, belum ada. So for the Filipinos or the ones who not speaking Indonesia, you can see also as usual the translations in the slides show ya. In the presentation slides. Okay, you can start Ibu Tuti. Ibu Tuti bisa mulai? Ya, Bu, belum muncul PowerPoint. Bu, sebentar agak ada kendala sedikit sebentar. Bagi yang mau bertanya boleh mengangkat tangan ya, ada emojinya. Atau menulis di chat room atau di chat box. For the ones who will ask the questions, you can raise your hand. Raise hand emoji or you can write it in the chat box. Bu Tuti sudah bisa lihat? Iya, Bu, udah. Oke, silakan. Iya, selamat siang semuanya. Di sini saya akan memaparkan tentang kesulitan kelompok Jembar Abadi untuk mendapatkan modal awal usaha Batako dari Tailing Mangan. Lanjut, Bu. Ya. Diawali dari sejarah pembentukan kelompok kami. Yang pertama yaitu adanya banyak limbah mangan yang tidak terpakai. Jadi kami merasa prihatin karena kadangkala banyak limbah mangan yang tidak terpakai dan menumpuk di tempat-tempat penambangan mangan sehingga terjadinya penumpukan banyak sampah ataupun kadangkala penyumbatan air. Lalu selanjutnya tindak lanjut dari hasil penelitian Profesor Arifin yang meneliti bahwa limbah mangan bisa digunakan sebagai bahan baku bangunan. Selain itu, jadi kan setelah adanya WIME, adanya penelitian dari salah satu Pelan-pelan profesor. bicaranya, saya harus nerjemahin. Iya, Bu, maaf. Iya. Santai. Jangan dikejar-kejar. Oke, please continue. Siap, Bu, siap. Jadi selanjutnya ada penelitian dari seorang Profesor Arifin, salah satu profesor yang ternama di salah satu universitas Tasikmalaya. Profesor Arifin jadi meneliti bahwa si limbah mangan bisa digunakan sebagai bahan baku bangunan. Kemudian adanya pelatihan dari WIME. Kami juga sangat merasa termotivasi khususnya
para istri penambang mangan, juga pemuda penambang mangan, karena setelah adanya WIME, kami diberikan pelatihan yang sangat banyak, mulai dari kepemimpinan, kewirausahaan, literasi keuangan, juga tentang pemahaman produk. Lalu sampai di sini sehingga timbulnya satu visi ataupun satu tujuan kami, kenapa tidak yang lain pun, penambang-penambang yang lain bahkan dari daerah terpencil bisa meningkatkan perekonomian daerah, kami juga bisa, kenapa kami tidak bisa untuk meningkatkan perekonomian desa dan daerah dengan cara membentuk kelompok kami yang kebetulan diberi nama dengan Jembar Abadi. Next. Yang kebetulan kelompok Jembar Abadi ini diketuai oleh saya sendiri, sekretaris ada Aisyah Fitri, bendahara ada Ibu Tati, divisi produksi diketuai oleh Bapak Wanto, divisi pemasaran oleh Ayu Wulan, dan divisi SDM oleh Teddy. Bu Tuti, mohon maaf sebentar ada kendala full screen. Saya coba ulang share screen ya Bu. Sebentar ya Bu. Oh iya, Mbak. Excuse me, I would like to confirm, is Priscilla Seron is one of the Filipinos? Jaringan tegang kan? Alma or Oh, bisa Panfilo? senyum, cenah. Mr. Panfilo, can you make confirmations about Priscilla Seron? Aduh. Miss Zeneida? Mrs. Zeneida? Alma, Mungkin do you tidak. know Priscilla Seron? Hello? Ibu Hi, Dian, hello. Hello. Okay. Yeah, hello? Do you know Priscilla Seron? mungkin jangan admit Ibu Dian. Okay. Okay, please continue, Bu Tuti. Silakan dilanjut, Ya. Bu Tuti. Nah, ini adalah salah satu foto kami waktu itu. Waktu peresmian sekaligus penutupan yang dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati, juga dari Gapensi, Bapak Kades, Bapak Camat, juga tentunya dari WIME, dan kepengurusan kami para pemuda komunitas mangan di Desa Cihideng. Ini yang paling depan. Pemuda-pemuda penambang mangan Cihideng. Lanjut, Mbak. Kemudian rencana usaha kami berencana pembuatan limbah mangan menjadi batako dengan kebutuhan awal untuk modal produksi sebagai berikut, yaitu yang kurang lebih membutuhkan biaya 50 juta. Sebagai rinciannya yaitu 2 mesin cetak batako, cangkul dan peralatan mengaduk bahan batako, ember dan lain-lainnya. Kemudian bahan baku ada lumpur tailing mangan, selain itu juga memerlukan semen, juga pasir, dan penyediaan lahan untuk produksi dan penyimpanan. Kemudian ditambah lagi pembangunan gudang sederhana, penyimpanan alat dan produk. Rencananya sebelumnya, jadi kami kalau sudah berjalan pembuatan batako, jadi untuk testimoninya itu batakonya digunakan saja untuk membangun gudangnya. Jadi bisa menjadi testimoni ataupun sebagai contoh dan alat promosi. Kemudian kami juga analisis usaha sudah dibantu oleh konsultan dari pemerintah. Alhamdulillahnya di sini kami sangat banyak berterima kasih kepada Bu Dian, WIME, juga Dev, karena menjembatani kami untuk bisa bertemu dengan orang-orang seperti konsultan-konsultan. Kami itu dilatih dengan sangat detail seperti tentang kewirausahaan, keuangan, juga tentang pemahaman produk.
Jadi kami sangat bangga juga sangat puas dengan adanya WIME dan juga dengan adanya DELF di sini. Oke, Bu Tuti. Wait sebentar. So, Ibu Tuti akan menggunakan Batako untuk gudangnya ya, Bu Tuti? Iya Bu, untuk testimoninya, untuk contohnya. Jadi Oke. kita kan, iya. Oke, lanjut. Jadi keunggulan dari produk ini adalah salah satu foto pemuda penambang mangan kami yang sedang mengikuti pelatihan pembuatan batako mangan. Ini langsung terjun sama Bapak Profesornya. Jadi keunggulan dari produk kami itu sangat ramah lingkungan pastinya karena sudah teruji daya tahan juga karena oleh yang dilakukan oleh salah satu profesor dari kota kami. Dan pastinya lebih ekonomis insya Allah. Iya Bu, lebih ekonomis karena kan kami juga kan udah menganalisis usahanya juga itunya Bu ya. Jadi bukan hanya pemahaman produk saja, kami diberikan pelatihan oleh WIME, diberikan orang-orang yang sangat hebat, yaitu salah satunya Bapak Ojang kemarin. Jadi kami diberikan tentang penyusunan harga satuan batako dan analisis usaha batako dari Tailing Mangan. Jadi diperkirakan per batako itu per buahnya dijual 1.000 hampir sekitaran 2.400 sampai 2.500. Sedangkan kan yang sudah ada yang tersebar itu harga Pelan-pelan Bu Tuti, jangan cepat-cepat. ya Bu maaf. Diulang. Pak Ojang, siapa Pak Ojang? Jadi kan sedangkan harga batako yang sudah tersebar yang ada ibu-ibu sekitar ada 2.000 sampai 2.500. Jadi kami siap bersaing Bu di pasaran Bu. Kalau ya kalau sudah terrealisasi mudah-mudahan. Next Bu. Oke. Peluang pasar selanjutnya yaitu Gabungan Pengusaha Konstruksi Tasikmalaya bersedia membeli produk batako dari kami, yaitu dari kelompok Nyebar Abadi sebagai bentuk dukungan pada kegiatan pengelolaan lingkungan yang baik. Jadi kami waktu itu kan Ibu boleh bercerita sedikit? Boleh. Ya ini, ya jadi kan waktu itu kami yang foto yang sebelumnya kami sedang melatih pembuatan batako. Jadi kami nebeng dulu Bu, nebeng dulu di toko yang sudah sangat besar, toko bangunan yang sudah sangat besar. Kemudian mereka kan melihat bahan bakunya dari Tailing Mangan, mereka sangat tertarik, bahkan mereka menjanjikan akan merekrut kalau sudah ya kalau batako kami sudah berjalan, mereka itu menjanjikan akan membeli batako dari kami dalam jumlah yang besar. Kemudian peluang pasar, kebutuhan bahan bangunan khususnya batu bata belum terpenuhi 100% oleh pengusaha dan penyedia lokal. Iya, jadi di Kota Tasikmalaya ini yang menyediakan bahan bangunan batu bata itu belum terpenuhi, malahan kami selalu mengambilnya dari Kabupaten Garut, yaitu luar kota dari kami. Jadi kami terinspirasi jadi banyak peluangnya kami untuk membuka usaha ini. Kemudian Gavensi siap membeli dalam jumlah besar untuk keperluan bisnis properti dan bangunan lainnya. Next, Bu. Nah, ini juga selain dari Gavensi kan masyarakat yang mau membangun. Jadi kami itu target calon pembeli kami itu kan selain dari toko-toko bangunan juga Gavensi. Jadi kan di kami alhamdulillah sekarang lagi banyak yang sedang membangun bangunan rumah ataupun toko-toko. Jadi itu adalah target calon pembeli kami. Juga toko bangunan terdekat yang akan menjadi target calon pembeli dari kami, mudah-mudahan. Next, Bu. Selanjutnya, akses pada permodalan. Jadi, konsultan dari Dinas Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Kabupaten Tasikmalaya menyarankan agar kelompok Jembar Abadi membentuk perseroan terbatas atau PT agar bisa mengakses modal pada pinjaman bank.
Selanjutnya, kebijakan pemerintah saat ini, masyarakat tidak bisa langsung membentuk koperasi karena terbukti banyak yang gagal atau hanya papan nama untuk mengakses dana bantuan. Maka saat ini kelompok masyarakat harus membuat kelompok prakoperasi. Jika pada kurun waktu 6-12 bulan sudah berjalan baik, maka boleh meningkatkan statusnya menjadi koperasi. Jadi di sini kami sangat terkendala dalam modal. Jadi kan kami belum ada yang memodali. Selanjutnya, dengan adanya wabah COVID-19 selama 2 tahun, dana bergulir dan bantuan keuangan berupa pinjaman lunak tidak tersedia dari pemerintah. Bantuan diganti berupa bantuan sosial dan dukungan usaha mikro dengan maksimum bantuan per kelompok 5 juta rupiah. Sedangkan kan kami kebutuhannya awal modalnya itu kurang lebih 50 juta rupiah. Alokasi dana desa untuk badan usaha milik desa. Next, Mbak. Nah, di sini adalah inti dari masalah kami, kenapa sampai sekarang kelompok Jembar Abadi ini belum berjalan, juga belum terrealisasi, karena adanya kesulitan akses pada permodalan. Jadi para istri penambang dan pemuda yang belum memiliki pekerjaan di komunitas kami tidak memiliki jaminan untuk pinjaman ke bank. Selanjutnya, kelompok kami ingin mencari tambahan penghasilan tanpa beban hutang, yaitu dengan cara mencari investor untuk bagi hasil dengan skema yang mudah dan ringan. Karena kalau meminjam ke bank ataupun yang harus dikembalikan, karena kami kan belum memiliki pekerjaan yang tetap. Sedangkan dari pemerintah daerah dan Pemdes tidak menyediakan bantuan dana untuk modal awal karena jumlahnya sangat besar. Pemdes awalnya bersedia waktu itu, seperti kan dari BUMDes memberikan investasi, tetapi tidak jadi karena dananya digunakan untuk membiayai program desa yang sudah direncanakan. Saat ini situasinya masih fokus kepada pemulihan COVID-19. Next, Mbak. Nah, ini adalah Oke, apa, Bu? oke. Iya. Sila lanjut. Oh iya, ini adalah beberapa kegiatan kami dan padahal masih banyak foto-foto yang ya dokumentasi-dokumentasi. Selain ini juga kegiatan kami dari ini yang di atas adalah pemuda penambang mangan yang sedang diberikan pelatihan untuk pembuatan batako tersebut. Dan ini adalah kan kami nebeng dulu dari yang di lokasi itu, dan ini yang tadinya tertarik dengan bahan tiling mangan kami, dan mereka sudah mau membeli batako kami kalau sudah berjalan. Ini juga yang para istri-istri penambang mangan sedang serius mengikuti pelatihan yang alhamdulillah waktu itu waktunya hampir seminggu. Kami bisa selain terima kasih Bu Dian dan Wime, jadi kami terus ini bisa jalan-jalan ke kota, Ibu. Juga Makan bakso. iya, Bu. Jadi kami juga bisa makan-makan enak. Juga ke tempat-tempat yang keren, Ibu Dian, terima kasih. You are Kami juga welcome. iya, sangat apalagi yang terpenting kan kami dapat menambah ilmu. Iya. Nah, ini kami sedang menunjuk siapa ini. Ini juga Ya, ini para peserta di sini. Iya, ini mah juga pelatihan yang kebetulan diadakan di rumah saya itu, yang paling itu yang tidak pakai kerudung itu kebetulan adalah Ibu Queen. Terima kasih telah bersedia datang ke kami yang jalannya alhamdulillah sangat bagus. Sebaliknya ya Bu Dian. Bu Dian waktu itu sampai mabok dikerok sama ibu saya yang kebetulan itu ya Bu, Pak Raji. Kapan lagi Bu Dian makan liwet sama Bu Queen ke sini lagi? Yes, we will come with Pak Paul, insya Allah. Iya. Dan Pak Gatot dari Afri. Iya, mungkin ya jadi pemaparan dari saya itu
Jadi kan kami berharap, jadi berkendala di sini itu karena kami belum berjalan, yaitu yang terpenting adalah modalnya. Jadi kami berharap mudah-mudahan jadi modalnya yang diberikan bukan yang harus dikembalikan seperti hutang begitu, karena kami kan tidak mampu kalau harus setor, kalau kata kasarnya harus setor tiap bulan ataupun tiap minggu. Tetapi kami berharap ada salah satu investor yang baik hati gitu. Jadi nanti kalau sudah berjalan bisa membagi hasilnya. Mudah-mudahan kedepannya bisa terrealisasi. Mohon dukungannya buat semuanya. Terima kasih. Cukup sekian, Bu Dian, pemaparan dari saya. Mudah-mudahan semuanya puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We will open questions and ask, but only for 3 people. For the rest, you can ask questions later after all the speakers present their presentations. Okay, I'm a bit confused because I found 3 people asking to admit. Mayang? Okay. Have you deal with the participant in the waiting room? Yes, Bu Dian. Okay, thank you, Mayang. So, but if we open the 3 questions first, I'm afraid we don't have much time for the other speakers, right? So, okay, let's continue with other speakers first, and then after all the speakers done with their presentations, I think we open the questions and ask. I'm sorry ya. Bagi yang tadinya kita akan membuka tanya jawab untuk Bu Tuti 3 pertanyaan agar yang lain kebagian, tetapi mungkin sebaiknya presentasi semua dan kemudian kita buka pertanyaan dan tanya jawab. So for the one who already have questions for Ibu Tuti, please write in the chat box. Jadi bagi orang-orang yang mau punya pertanyaan buat Ibu Tuti, silahkan tulis di chat box biar tidak lupa ya, karena sekarang ada Pak Vanvilo dan Pak Lutfi nanti yang presentasi, kelamaan nanti kelupaan. Okay, let's start. Mr. Vanvilo, nice to meet you again. So we would like to hear about your experience and your wisdom about access to finance, yeah, for minors in Philippines. Mr. Vanvilo, are you with us? Yes, yes. Okay, you can start now. Can I start now? It's not really good, actually. I'm sorry. Hello, hello. Can you hear me? Yes, I can hear you now. Okay, can I start now? Yes, please. Okay. Good morning, each and every one of us. My name is Panfilo de Blois from Rosario, Agusan del Sur, Northern Mindanao, Philippines. And presentation is all about access to financing for the artisanal and small-scale mining here in the Philippines. Most sources of financings under the prevailing circumstances, most of the support mechanism within the sector are generated by the small-scale miners themselves. Most common finances, the sources to finance for the gold extraction among the artisanal and small-scale gold mining is derived from the following. Letter A, self-finance. Self-financing was the usual practice among the individual miners and family-run artisanal and small-scale mining operations. Number 2, letter B, is group financing. Small-scale miners contribute themselves to accumulate the needed amount
for artisanal and small-scale mining operations. Other group members offer the generating sets and dewatering devices or equipments, subject to additional share or shares from the group. Another sources is from local gold buyers and businessmen. Some artisanal gold miners opted to seek finances to the local gold buyers and businessmen with the agreement that all their gold produced shall be exclusively sold to them. Next slide, please. Rod mill or bore mill operators. Here in the Philippines, operators or owners of rod mills also offered financing to small-scale mining operations if they assess that the operations is feasible and can produce more ores to be processed. Letter E, the CIP plant operators or owners. Meaning of CIP is carbon in pulp plant operators or owners. Also extend financing to the small-scale mining operations with the condition of more shares and assess that the operation is feasible and can produce more ores to be processed. The next slide, please. In the government assistance to the small-scale miners, here in the Philippines, there is a provision of the new revised implementing rules and regulations of the law known as the People's Small-Scale Mining Act of 1991, that the government should extend assistance to the small-scale miners, such as, number one, is organization of small-scale miners into cooperatives or associations. This assistance is quite obsolete considering most of the small-scale mining areas already have organized associations or cooperatives. The only thing the government will do is to capacitate and strengthen the associations or cooperatives. Then the technical and financial assistance and social services. The government extends technical and financial assistance and social services only for capacity building for small-scale miners, but not for the financing for small-scale mining operation. However, there are some branches of the government that provides livelihood activities for the small-scale miners, such as cash for work assistance and provisions of farm equipment, considering most of the miners are at the same time farmers within their area of operations. There is also a People's Small-Scale Mining Protection Fund, which shall be 15% of the national share of the revenue primarily for information dissemination and training of small-scale miners on safety, health, and environmental protection, and establish of mine rescue equipment necessary in the cases of emergencies such as landslides, tunnel collapse, or the like. The funds shall be made available to address the needs of the small-scale miners brought about accidents or any fortuitous events, but not for the operations of small-scale mining. The next assistance from the government is the processing and marketing assistance. On the past years, the government had conducted information on the process of cyanidization using carbon inlets or the CIL
and the carbon in pulp or the CIP methods of small-scale miners. But these methods had been already used by the small-scale miners before the government conducted an information drive. On the marketing assistance, it is the policy of the government that all gold produced from the small-scale miners should be sold to the Central Bank of the Philippines. With this government policy, and add more volume to the gold reserve of the government, the Central Bank imposes free of tax for all small-scale miners selling gold to the Central Bank. The last is the generations of ancillary livelihood activities for the small-scale miners. Government supports by providing technical inputs and value-added products such as jewelry making and other products, which gives additional livelihood among the members of the associations or cooperatives. My friends, here in the Philippines, financing to the small-scale miners is very difficult, and to acquire assistance from the government needs more processes. That's why all small-scale miners have only joined together. They have contributed much for the finances for their operations to extract for the extraction of gold. Small-scale mining in the Philippines is not a business per se, but it is a livelihood that generates more jobs for a poor and marginalized sector in the community. That's the end of my presentations. Thank you very much. Thank you, Delve family. Wow, it's very impressive, yeah. Thank you, Mr. Vanvilo. Yeah, it's difficult also for many miners in Indonesia, right? But let's welcome Mr. Lutfi to be the last presenter, and then let's wrap up all the experience from three speakers as a material for our discussions later. Pak Lutfi, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon maaf Pak, nanti bicaranya jangan terlalu cepat-cepat ya Pak, santai aja biar saya bisa mengejarnya. Baik, baik Bu Dian. Baik, kita lanjut. Presentasi saya kali ini terkait dengan akses modal untuk penambang rakyat. Lanjut. Ya, seperti di awal tadi sudah diperkenalkan sama Ibu Dian tadi mengenai biodata saya. Nama Lutfi, tempat tanggal lahir Ambon, 8 Juli 1978. Pendidikan terakhir S1 IPB, lulusan dari Fakultas Kehutanan. Pekerjaan juga ke swasta, jabatan di APRI sebagai Deputi 1. Kemudian jabatan di Koperasi APRI sebagai Ketua. Lanjut. Ya, dalam deskripsi saya, penambang rakyat pada hakikatnya adalah bagian dari masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penambang rakyat Indonesia menghendaki terjaminnya kehidupan yang
keberagaman suku, ras, agama, dan budaya, seperti yang terkandung dalam prinsip-prinsip wawasan Nusantara dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini sebagai gambaran bagi saya untuk menyampaikan tentang kegiatan penambang rakyat yang ada di lapangan. Kemudian kegiatan pertambangan rakyat yang ada di Indonesia itu sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka. Itu sudah ada. Nah, sehingga ini tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah, untuk melakukan kegiatan pertambangan rakyat ini. Karena ini sudah merupakan mata pencaharian masyarakat Indonesia yang sampai hari ini telah melekat di masyarakat Indonesia, khususnya untuk masyarakat penambang rakyat. Lanjut. Nah, fakta-fakta di lapangan yang kami dapatkan, yang pertama, 90% penambang rakyat tidak memiliki izin tambang. Nah, fakta ini kami dapatkan dari anggota Asosiasi Penambang Rakyat yang saat ini sudah terbentuk di 33 provinsi, kemudian tersebar hampir sekitar 70% di kabupaten kota. Sehingga bagi kami data 90% ini merupakan data yang valid, menjadi perhatian untuk APRI ke depan. Kemudian yang kedua, regulasi yang dibuat oleh pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Nah, ini penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Kalau kita telah terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, ini apa yang diinginkan oleh penambang rakyat sudah terakomodir di sini. Hanya saja ketika pada saat kita melakukan pertemuan dengan Kementerian SDM, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Minerba dan Mineral dan Batubara. Nah, sampai hari ini SOP-nya itu belum dibuat dengan baik, artinya belum tersosialisasikan. Nah, kemudian bagi kami untuk Undang-Undang 3 Tahun 2020 ini ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihannya yang pertama, sudah ada akses bagi penambang rakyat untuk bisa mengurus izin pertambangan rakyat. Karena di situ ada mekanismenya atau ada persyaratannya. Pertama, masyarakat harus mengajukan untuk wilayah izin pertambangan rakyat, WPR. Setelah diterbitkan WPR-nya, kemudian ada yang namanya izin pertambangan rakyat atau IPR. Nah, namun di dalam undang-undang ini terkait dengan masalah izin pertambangan rakyat itu sendiri, ini tidak hanya cukup untuk penyelesaian perizinan di Kementerian SDM saja, tapi ada kaitan juga, ada persyaratan juga yang harus dilengkapi oleh penambang, yaitu
terkait dengan KLHS. KLHS di sini adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Nah, ini juga sudah kami sampaikan ketika pada saat pertemuan dengan kementerian kemarin. Nah, itu sampai hari ini mereka juga belum ada SOP-nya mengenai itu. Nah, sementara kegiatan pertambangan di lapangan, dalam hal ini adalah penambang rakyat, itu terus berjalan. Nah, kalau ini berjalan tanpa adanya izin, ini menjadi satu kendala untuk mereka karena dihantui dengan ketakutan, ketidaknyamanan di lapangan. Nah, sehingga kami menginginkan penambang di lapangan itu harus melakukan kegiatan pertambangannya dengan aman, tertib, kemudian memperhatikan terhadap lingkungan. Nah, ini harus ada izin. Nah, kemudian yang ketiga, rata-rata penambang rakyat tidak memahami terkait prosedur dan tata cara dalam pengurusan izin. Nah, kenapa saya harus menyampaikan ini? Dulu ketika pada saat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, nah itu kita mengajukan perizinan masih dalam bentuk permohonan kepada kementerian atau kepada dinas terkait di tingkat kabupaten kota ataupun provinsi. Nah, itu saja masyarakat masih mengalami kesulitan. Apalagi saat ini diberlakukan dengan sistem online atau OSS. Nah, kita semua tahu bahwa masyarakat kita kaitan dengan IT dan sebagainya, ini masih ada punya kendala-kendala di lapangan. Nah, ini membutuhkan adanya sosialisasi yang intens, baik itu dari pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi, bahkan ke kementerian. Sehingga masyarakat bisa paham tentang alur dan tata cara untuk mengurus izin ini. Nah, kami dari APRI sendiri berupaya untuk itu, bahkan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat, ada bagian ataupun divisi yang memang khusus untuk menangani ini. Tetapi ini hanya terbatas untuk anggota APRI yang ada di tingkat daerah. Kemudian yang keempat, ketidaknyamanan dalam melakukan kegiatan pertambangan. Nah, itu tadi. Ketika kita melakukan kegiatan penambangan di lapangan, di lokasi eksplorasi ataupun produksi, tidak mengantongi izin, itu menjadi masalah untuk penambang. Kenapa? Banyak berapa ribu penambang yang ditangkap akibat tidak memiliki izin. Nah, seharusnya tidak seperti itu. Kalau kita kaitkan dengan pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini sangat bertolak belakang. Yang seharusnya bukan tindakan represif itu yang dilakukan di lapangan, tetapi pembinaan yang harus dilakukan di lapangan. Misalnya ada temuan bahwa masyarakat melakukan kegiatan penambangan di lapangan, kemudian tidak mengantongi izin. Nah, ini harus dilakukan pembinaan, diarahkan untuk mengurus izin atau melengkapi izin supaya kegiatan penambangan di lapangan bisa berjalan dengan aman, tertib, sesuai dengan apa yang diinginkan. Tetapi fakta di lapangan bukan seperti itu. Dianggap masyarakat itu sudah melakukan kegiatan pelanggaran, ya kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang
pidana dan sebagainya, sehingga ya masyarakat menjadi korban, ditangkap dan dipenjarakan. Itu fakta yang di lapangan. Kemudian yang kelima, ada kaitannya juga tadi itu, sehingga muncul di benak masyarakat penambang saat ini, mereka merasa tertindas oleh oknum aparat yang telah melakukan intimidasi, bahkan menutup lokasi pertambangan rakyat akibat dinyatakan ilegal. Nah, kata ilegal ini yang memang menjadi sangat berat untuk diterima oleh penambang rakyat. Kami melakukan kegiatan penambangan di wilayah, bahkan di tanah kelahirannya dia sendiri, tetapi dikategorikan sebagai penambang ilegal. Nah, ini kami dari APRI sendiri fokus dan memang sangat serius melihat ini. Kami menginginkan agar penambang rakyat di lapangan itu bisa melakukan kegiatan penambangannya dengan aman, tertib, seperti itu, Bu. Kemudian lanjut. Ya, mengenai masalah perizinan. Nah, ini masalah pengurusan izin Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 kaitan dengan masalah wilayah pertambangan rakyat, karena masyarakat sendiri masih kurang paham terkait dengan SOP-nya ini, sehingga menggunakan pihak ketiga dalam hal ini seperti konsultan dan sebagainya. Nah, itu juga membutuhkan biaya untuk harus mereka keluarkan. Sampai kepada tahapan IPR sendiri. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi. Nah, semua itu tetap membutuhkan biaya. Kemudian yang kedua, dalam aspek perizinan, pertambangan rakyat hanya memberikan pada warga penduduk setempat, baik itu perseorangan maupun kelompok masyarakat dan koperasi. Nah, ini kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Di situ juga menyatakan bahwa kegiatan pertambangan rakyat diberikan pada penduduk atau warga setempat. Nah, jadi yang boleh melakukan kegiatan penambangan, katakanlah misalnya di Bogor, ya harus masyarakat Bogor. Di Yogyakarta, ya harus masyarakat Yogyakarta. Tidak bisa masyarakat dari yang lain untuk masuk dalam wilayah kegiatan penambangan di situ selain masyarakat lokal. Kemudian yang ketiga, konsekuensi dari itu semua, peran pemerintah daerah dalam aspek regulasi tidak cukup memiliki kewenangan secara langsung untuk melakukan pengawasan pembinaan terhadap eksistensi pertambangan rakyat. Nah, yang seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini juga harus memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Karena kementerian sendiri mempunyai keterbatasan. Yang tahu tentang kegiatan penambangan di daerah itu adalah pemerintah daerah. Sehingga pengawasan, kemudian pembinaan terhadap eksistensi pertambangan rakyat ini bisa dipantau langsung oleh pemerintah daerah. Nah, itu kelemahan-kelemahan daripada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu. Kemudian lanjut. Oke, mengenai akses modal. Nah, saat ini modal yang diperoleh dari masyarakat penambang itu adalah dari pembeli hasil tambang. Contohnya seperti penambang emas.
dia mau melakukan kegiatan penambangan di lapangan, dia harus meminjam modal dari pembeli hasil tambang itu. Dalam hal berupa pinjaman, kemudian dari hasil tambang itu akan dijual kepada pemberi pinjaman tadi. Kemudian yang kedua, modal sendiri atau perorangan. Nah, modal sendiri atau perorangan ini sudah bisa kita kategorikan bahwa kalau modal sendiri ya berarti penambang itu sendiri memiliki modal. Sehingga dia bisa melakukan kegiatan penambangan di lapangan tanpa harus melakukan pinjaman uang kepada pihak pembeli tambang. Kemudian yang ketiga adalah modal kelompok. Nah, kelompok di sini bisa dikategorikan juga dalam bentuk koperasi ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang dibuat atas dasar hasil kesepakatan mereka, musyawarah mereka. Nah, modal di sini kalau kita di Indonesia ya dikenal dengan gotong royong lah. Artinya dari kelompok itu siapa yang mempunyai modal, siapa yang mempunyai mau melakukan investasi dalam kelompok itu. Nah, mereka bisa saling uruk-rembuk dan patungan lah. Kalau bahasa di lapangan seperti itu. Nah, nanti dari hasilnya baru mereka akan membagi hasil sesuai dengan siapa yang memberikan modal itu besar, ya dia mendapatkan hasil yang besar. Seperti itu. Nah, kemudian poin keempat, pinjaman dari pihak lain dan bunga yang sangat besar. Betul sekali, bisa juga yang kita kenal juga dengan pinjol ya, pinjaman online dan sebagainya, yang akhirnya membuat mereka merasa berat dan sebagainya, bahkan sampai terjadi masalah dalam rumah tangga mereka itu sendiri. Nah, ini yang memang yang tidak bisa kita inginkan untuk harus terjadi ke depannya. Nah, kemudian yang kelima, pinjaman kepada koperasi. Nah, koperasi di sini adalah koperasi simpan pinjam, tapi membutuhkan juga kedekatan. Ada faktor kedekatan, kemudian juga faktor keluarga yang kami dapat informasinya seperti itu. Nah, tidak ada kedekatan dan tidak ada faktor keluarga di situ ya, agak sulit lah untuk mendapat pinjaman itu. Lanjut. Lanjut, Maya. Nah, mengenai resiko dan dampak. Nah, yang pertama, harga dari penjualan hasil tambang itu ditentukan oleh pembeli hasil tambang atau pemberi pinjaman. Nah, itu kaitan dengan tadi akses modal tadi. Kalau masyarakat penambang ini meminjamkan dana dari pembeli hasil tambang, maka harga hasil tambang itu ditentukan oleh pemberi pinjaman tadi itu. Nah, ini sangat merugikan kepada masyarakat penambang, tetapi harus diambil. Karena kalau memang tidak mengambil itu, ya kegiatan penambangan di lapangan tidak akan berjalan. Kemudian yang kedua, bagi pembeli hasil tambang sendiri pun juga memiliki risiko ketika dia memberikan pinjaman itu kepada masyarakat penambang atau rakyat penambang itu. Karena belum tentu dari kegiatan hasil penambang itu memiliki hasil yang baik sesuai yang diinginkan, bisa juga gagal. Dan biasanya kalau terjadi kegagalan dalam hasil tambang itu, penambang juga tidak dipaksa untuk harus mengembalikan pinjaman itu. Nah, bahkan
untuk melanjutkan, ini poin ketiga, untuk melanjutkan usaha penambang itu lagi, biasanya pihak pembeli tadi atau pemberi pinjaman tadi memberikan tambahan pinjaman dengan harapan bahwa penambang itu bisa berhasil dan memperoleh hasil yang banyak sehingga bisa dapat mengembalikan modal yang dipinjam dari pembeli hasil tambang tadi. Kemudian lanjut. Ya, solusi mengenai akses modal, yang pertama penambang rakyat harus memiliki izin tambang sehingga bisa mendapatkan akses modal dari perbankan. Nah, selama ini masyarakat yang bergerak di bidang pertambangan, baik kelompok ataupun perorangan, sama sekali belum mendapatkan akses modal dari perbankan. Kalaupun ada, mereka harus menyertakan jaminan berupa sertifikat tanah dan atau lainnya. Nah, itu perbankan sendiri pun juga mau melakukan kegiatan kredit dan sebagainya itu kan harus ada persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, sementara masyarakat sendiri tidak memiliki itu. Ya, mudah-mudahan kami juga ingin memperjuangkan ini lewat APRI sehingga masyarakat bisa memperoleh izin, kemudian bisa membentuk koperasi-koperasi, dan mereka bisa mengajukan akses modal ke perbankan dengan menggunakan koperasi ataupun dengan legalitas izin penambang itu. Lanjut. Ya, sama poin kedua. Penambang rakyat harus membentuk koperasi-koperasi sehingga bentuk perizinan bisa menggunakan badan hukum koperasi. Selain itu, akses permodalan bisa melalui koperasi, baik itu dalam bentuk akses kredit usaha rakyat. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, peran APRI dalam akses modal bagi para penambang. Yang pertama, APRI terus mengupayakan legalitas tambang rakyat, yaitu izin pertambangan rakyat IPR, SIPB, dan IUP kecil. Apabila kegiatan tambang sudah memiliki izin, maka akses modal ke perbankan akan lebih mudah. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, bahwa ini bagian daripada perjuangan APRI kepada masyarakat penambang, terutama anggota APRI yang ada di daerah, sehingga mereka melakukan kegiatan penambangan bisa memiliki izin. Kemudian poin yang kedua, APRI juga membentuk koperasi yang namanya Koperasi Asosiasi Penambangan Rakyat Indonesia Resmi. Kami sedang mengupayakan self finance, penyediaan modal internal, artinya dari pengurus APRI ataupun anggota APRI yang mau menginvestasi modal ke penambang rakyat, ya kita akomodir lewat koperasi APRI resmi. Kemudian yang kedua, menghimpun dana investasi dari iuran anggota APRI. Nah, APRI sendiri pun juga ada iuran anggota dan sebagainya, sehingga ini kami akan mengupayakan untuk bisa memberikan pinjaman atau bermitra dengan anggota-anggota APRI yang tidak memiliki modal dalam bentuk investasi. Kemudian kami juga berupaya untuk LBDP dari Kementerian Koperasi. Yang keempat, nah kelompok APRI yang ada di tingkat desa ataupun tingkat kecamatan yang melakukan kegiatan penambangan di bawah
ya kita namakan sebagai RMC atau Responsible Mining Community. Nah, dengan kelompok ini kami akan berupaya untuk mendapatkan izin pertambangan rakyat sehingga mereka lebih mudah untuk mengakses pinjaman modal di bank. Nah, itu langkah-langkah yang memang menjadi bagian dan peran daripada APRI. Baik, Bu Dian, terima kasih. Nah, ini semboyan kami ya dalam dunia pertambangan, tambang legal masyarakat sejahtera. Ya, terima kasih Bu Dian. Okay, thank you, Pak Lutfi. So yeah, this is the dream of millions of miners in the world to get permit or license so they can be formalized their business. So they are not branding as an illegal miners ya. Jadi ini memang menjadi impian dari jutaan para penambang di seluruh dunia agar mereka bisa keluar dari label atau cap penambang ilegal ya. Dan ya kita mendoakan perjuangan para asosiasi penambang ini berhasil ya untuk kesejahteraan penambang. So we pray for all miners associations to achieve success in having permits or license for the miners. Okay. So we already wrap up 3 presentations. Very good. So we will open the questions and ask. We already have one comment from Mrs. Leni from Kalimantan, Borneo, Indonesia, that she said she also, her group needs more investment for their gold and the zircon sand because their primary buyer from Garden of the Sun is not reliable due to COVID issues ya. Jadi kita akan buka pertanyaan nih, tanya jawab. Sebelumnya sudah ada komentar dari Ibu Leni bahwa di kelompoknya penambang emas juga di sana menghendaki adanya investasi tambahan agar bisa membeli atau investor ya, agar bisa untuk penjualan emas dan zirkon katanya, karena yang pembeli utama mereka Garden of the Sun saat ini berkurang ya pembeliannya atau dibatasi karena masalah COVID. Okay, let's start with the questions and answer. Who will ask the questions to the 3 speakers? You can speak directly or raise hand. Siapa yang akan mau bertanya? Bisa bicara langsung atau angkat tangan? Izin Ibu. Siapa? Saya dengan Wastuti, Bu. Oke, baik. Ibu Wastuti, silakan. Apa pertanyaannya? Sedikit mohon masukan dan mungkin ada pertanyaan sedikit. Saya dari RMC Sumber Daya Makmur, Bu, Pandeglang. Ya. Masukan kami menanggapi dari tadi Ibu yang ingin perihal perizinan. Memang betul, apapun bentuknya memang kita harus membuat izin. Namun terkadang banyak sekali kendala Bu dalam pembuatan izin. Mungkin betul tadi masukan bahwa pihak pemerintah daerah kadang tidak hanya memandang sebelah mata seperti itu. Tapi alhamdulillah berkat kegigihan dari tim kami dari RMC Sumber Daya Makmur, kami berhasil sudah membentuk satu badan koperasi. Namun walaupun kami sudah mempunyai badan koperasi dan memang masyarakat kami juga sudah mulai ya terlihatlah kehidupan dengan adanya tambang emas, Bu. Terkadang kendala-kendala banyak sekali berupa misalnya peralatan di dalam mesin-mesin itu rusak. Nah, mereka stop kalau sudah seperti itu, mereka bingung dengan mencari permodalan. Memang sampai saat ini agak sulit juga. Saya kebetulan di situ selaku ketua, Bu. Semua modal harus kami siapkan. Ya, kami juga sangat keberatan. Akhirnya
Terus perihal pinjaman tadi, sepertinya agak sulit. Nah, selama ini pinjaman yang ada hanya kendalanya yaitu banyak sekali pinjaman yang ada itu hanya dari masing-masing anggota memberikan pinjaman berupa pembayarannya bisa dengan pembagian daripada tiap urat, Bu. Ada per minggunya pembagian urat yang hasil daripada urat itu bisa langsung pembagian. Jadi seperti itu, jadi tidak ada yang belum ada pinjaman dari perbankan atau apa. Saya rasa masih agak sulit ke sana. Nah, itu kendalanya seperti itu. Tapi ya sampai saat ini kita mencoba untuk menggunakan Badan Hukum Koperasi, masih dianggap belum lengkap karena mungkin ada satu izin lagi yang belum kami lengkapi, mungkin itu. Walaupun kami sudah mempunyai izin dari APRI, sudah mempunyai koperasi tadi, bentuknya koperasi. Mungkin itu permasalahan yang sering dialami oleh para penambang. Mereka permodalannya karena hasil tambang pada saat itu diambil, pada saat itu misalnya dibagikan, saat itu juga dijual dan langsung dimakan. Jadi saya sendiri berusaha untuk sementara saya ingin mengembangkan bagaimana pariwisata itu terbentuk di wilayah itu dengan cara hasil tambang itu bisa ada bentuk hasil tambang yang kita buat untuk menjadi perhiasan. Tapi sampai sekarang memang ada sulit karena selalu hasil begitu dapat langsung dijual, menjadikan uang dan buat makan. Itu. Jadi belum ada tabungan ya Bu ya, yang cukup besar ya. Betul. Nah, saya ingin sekali jujur aja ada 1 atau 2 orang yang menampung mereka membeli emasnya. Artinya saya berpikir kalau itu berjalan berlarut-larut, maaf, ya hanya seperti itu aja kehidupannya dan koperasi tidak akan berjalan. Kami berusaha ingin dalam waktu dekat ini merubah tradisi seperti itu, bahwa mereka harus menjual hasilnya di koperasi. Hal ini yang menjadi kendala. Saya juga berusaha mencari investor, Bu. Memang agak sulit juga mencari investor karena lubang yang ada di tempat kami baru 3. Nah, sementara kalau kita udah kedatangan investor, kita harus menyiapkan beberapa lubang, seperti itu Bu kendalanya. Jadi hanya ya stuck di tempat aja sampai saat ini. Baik, Bu. Okay, thank you Ibu Wastuti. So Ibu Tuti is very creative as a leader. She not only facilitated the miners to make a cooperative together group capital, yeah, or financial support, but also trying to make additional value to their business and increasing the potentials of the income of the miners by developing tourism project, yeah, and also making diversifications, yeah, from the raw material product such as to make jewelry, ya Bu ya, maybe from the silver or something like that. So I think it's good because Jeroboam also has similar ideas and he already doing that with his team to make a tourism site, yeah, that embed with the mining activities. So there is some kind of education for the people about how ISM to be part of the people lives as a whole, in the nations, in the community, in the village, in the district. Mr. Apple, would you like to share a little bit about your projects and how it will resolve the issue of the miners to access financial support to their business? Jadi apa yang disampaikan Ibu Tuti sangat bagus, jadi sangat kreatif. Dan Jeroboam di Filipina memiliki sebenarnya gagasan yang sama dan sedang melaksanakannya, bagaimana dia membuat kegiatan turis yang menyatu dengan kegiatan pertambangan dan juga membuat
pendidikan, bagaimana kehidupan penambang bagi orang-orang sebagai bagian dari kesatuan negara, daerah atau desa. Mr. Apple, are you there? Yes, I'm here. I'm listening. Yeah, for the ones who doesn't know, Mr. Apple is the nickname of Mr. Jeroboam Atam. Okay, thank So, you. okay, you can share a little bit about your project shortly. Yeah, thank you. Okay. I'll be waiting. Thank you. Mhm. Okay, you can Oh. start. I can start now. Yes. Currently, this past 2 days, we met with the representative of the senator from the national government. So he saw my presentation, and he said that it's very beautiful. It's like it can be the same like in Baguio. In Baguio, they have this mines and tourism view, and it's very famous there in Baguio City. And then here, I told him the plan that the mining site will become a tourist destination, and then the people will visit and see how the miners work in their daily lives. And at the same time, we have this agroforestry, and I said to them the use of native pine trees together with cacao and coffee. So then someday, because the mining site has a lot of building materials, so we can create a cabin area there in the mountain itself because it has a beautiful view of the mountain range. So the concept is very nice together with the local Department of Interior local governance. He told me that this is a promising concept. That's why we're going to visit the mine 2 days later to create a video, a blog, so that they're going to feature it in national TV. Whoa, nice. So you are Yes. a celebrity now, Jerry? No, I don't like to be a celebrity. I just want to be a working man. Okay then. Thank you so much. Thank you so much for sharing ya. Yes, I So hope. jadi ya. I hope that it can encourage other miners to be more of on environmentally friendly side of mining, so that these concepts can be used there also. Oke. Dari Kalimantan, Ibu Halimah kayaknya membangun terus tuh di Parenggean, banyak uangnya tuh penambang di Parenggean. Ibu Halimah boleh bercerita? I think in Kalimantan, Ibu Halimah has a lot of money because they keep going with construction. So we will hear from Ibu Halimah. Ibu Halimah boleh cerita dari mana tuh dapat modalnya para penambang? Gimana, Bu? Para penambang di Parenggean dapat modal dari mana? Kok banyak uang membangun terus? Modal sendiri, Bu. Kan dikumpul-kumpulkan Oke. Masnya. Kalau pengen punya gelondong kan dikumpulkan dulu bertahun-tahun. Oh, bertahun-tahun ya. Modal pribadi, nanti seandainya dapat hasil gelondong itu kita beli material dari orang yang punya lobang. Kalau pengen punya lobang kan dikumpulkan lagi duitnya, kita bangun lobang. Oke, ternyata perjuangannya sampai bertahun-tahun ya Bu ya? Iya, saya aja Bu punya gelondong itu 5 tahun baru kesampaian. Oh, nah, well, perjuangan yang sangat berat ternyata Bu ya? Ya, soalnya kalau bikin gelondong itu Bu bukan sedikit duitnya, bisa Berapa ratusan tuh Bu juta. bikin gelondong? Wow, Ratusan so juta. it takes hundreds of millions ya, ratusan juta ya? Ambil bersihnya kan kita tuh. Satu biji gelondong aja sekarang itu yang ukuran 40 cm itu yang tuh kalau satu bijinya itu udah 2.200.000. Oh, Kalau sama langsung satu biji itu dengan pelurunya, kelaharnya itu kompletnya pambel itu satu biji gelondong itu kenanya 3,5 juta. oh jadi bukan ratusan juta ya Bu ya, jutaan berarti ya? Enggak, begini Bu, kalau kita punya sampai 10 biji kali 3,5 berapa? 35 juta. Nah, nanti kita bangun lagi, bangun rumahnya itu paling enggak ya Oh 20 iya juta. iya iya. Fondasinya itu ya, tempat tinggalnya ya. Nah,
uang duduk tempatnya kita numpang lagi tanah orang bayar juga 20 juta seandainya itu. That's include location to place. Belum Baik, mesin Bu. dompengnya. Mesin sama MS aja nyata kalau 15 juta. Mesin dompengnya aja harganya di sini kan yang 20 PK itu kan harganya sudah ada yang 11 juta, 7 juta gitu. Oke, Ibu Yesi, pantesan Bu Yesi pernah cerita katanya itu dicuri ya. Apanya yang dicuri itu? Dinamonya atau apanya? Karena ternyata mahal ya. Iya, dinamo itu mahal loh, Bu. Yang 15 kilo itu So it's expensive ya. Oh, the 15 equipment is kilo aja expensive. untuk dinamo itu 9 juta loh, Bu. It takes 9 million rupiah to buy one dynamo for the ball mill ya. Okay. In the Filipina, is this very expensive like in Indonesia? The equipment? Mrs. Janaida, maybe would like to share, Alma? Or maybe in Papua New Guinea? Hi, Ima, how are you? Are you still there? Okay, Yeah. Is it very expensive to buy equipment in Papua New Guinea? You still mute. Dari Sukabumi ada yang mau bercerita bagaimana peralatannya dicuri? Ibu Yesi? Ya, Bu. Ibu Meta? Oke, Ibu Yesi. Ya, Bu, selamat siang. Waktu itu kita kan kena pandemi, kebetulan gelundung itu agak sepi gitu. Kita itu tempat dudukan untuk gelundungnya itu agak jauh dari rumah, nggak begitu jauh sih. Jadi karena kurang pengawasan, kita sibuk hal yang lain itu jarang aktif. Akhirnya emang ada yang nyuri beberapa dari dinamonya. Ya, jadi kalau sampai luar negeri ini jadi kalau gelundung itu, Bu, kalau kata Ibu bukan ratusan juta, puluhan juta, karena tiap orang gelundung itu tidak hanya memakai cuma satu gelundung, kadang 10, 20 gitu. Oh, oke. Dan itu tadi sewa tempatnya, membangun tempat untuk menyimpannya ya, itu juga yang sama. Tanah dan sewa, iya. Ya, pompa air dan sebagainya kan harus memerlukan banyak air. Banyak peralatannya lah, Bu. Oke. I'm sorry to hear that. Semoga sudah bisa beli kembali ya gelundungnya karena dicuri orang. Ya, Bu, terima kasih, Bu Okay, Dian. Thank you, Ibu. Okay, any comment or questions or maybe sharing about another experience about accessing the finance? Ada yang mau berbagi lagi bagaimana pengalaman mengakses modal untuk penambang? Kalau kami di sini, Bu, belum ada pemodal ngasih kami. Sendiri aja. Modal sendiri masih untuk bekerja. Iya, kami sudah banyak sih duitnya, nggak usah lagi dikasih orang. Ya, itu kan tidak semua orang yang mampu, Bu. Di Oke. sini itu yang pekerja yang biasa-biasa itu kurang lebih 150 orang yang belum punya. Yang Oke, you have kerja 150 people. sehari. 150 orang ya, Bu ya? Iya. In Parenggean. Para ibu-ibu itu kan yang nggak punya kemampuan beli seperti kami gelondong kan dia kan hanya mengambil sisa-sisa kami aja. Oke. Ataupun ngambil Jadi upah. mereka perlu 150 orang ya, Bu ya, to buy equipment, Ya, untuk beli kurang peralatan lebih. ya, Bu ya. Ya, yang belum punya peralatan kurang lebih yang pekerja di sini. Berarti mereka jadi buruh lah istilahnya ya, Bu ya, kepada Ya, para pemilik rata-rata, gelondong ya. ya, jadi buruh harian, ada yang buruh borongan, bagi hasil. Oke, ini menarik di chat box kata Ibu Astuti, koperasi juga membutuhkan pemodal untuk menampung hasil emas dari penambang. Seperti apa ini ya, Pak Lutfi bisa memberikan penjelasan kenapa koperasi masih membutuhkan pemodal untuk menampung hasil emas dan penambang?
Untuk modal Pak beli Lutfi, lah, can Bu. you explain? Ya, baik. Terima kasih, Bu Dian. Nah, sebelumnya itu juga mungkin saya tanggapi dulu nih yang tadi disampaikan sama Ibu Tuti ya dari RMC. Nah, memang itu kendala-kendala di lapangan memang seperti itu. Tapi kami dari Asosiasi APRI sendiri itu sedang berupaya untuk pertama adalah menampung aspirasi daripada teman-teman yang ada di RMC, yang ada di seluruh daerah, untuk kita sosialisasi mengenai dengan Undang-Undang Nomor 3 2020 kaitan dengan perizinan. Nah, biar teman-teman RMC di bawah pun juga bisa melakukan aktivitas penambang dengan mengantongi izin yang lengkap seperti itu. Memang iya ada kesulitan-kesulitan yang memang dialami seperti itu, tetapi kami dari APRI berusaha agar regulasi ini dipermudah. Artinya persyaratan-persyaratan ini dipermudah, diberikan keleluasaan kepada masyarakat penambang sehingga mereka bisa melakukan perizinan itu dengan mudah. Nah, kemudian mengenai terkait dengan masalah koperasi tadi, akses modal tadi, kami dari APRI sendiri itu juga punya koperasi pusat yang namanya koperasi APRI resmi. Nah, ini kami sedang menghimpun juga dana dari para anggota kami untuk bisa melakukan investasi. Nah, kami kumpulkan lewat koperasi. Kemudian nanti akan kami lakukan itu kepada teman-teman masyarakat penambang yang masuk dalam anggota asosiasi APRI ini untuk bisa menggunakan modal kerja itu. Tentunya dalam modal ini pun juga ya kita ingin menyalurkan itu supaya masyarakat penambang yang tergabung dalam asosiasi APRI ini bisa mendapatkan modal yang cukup untuk kegiatan penambang di sana. Jadi itu memang aturan dari koperasi APRI resmi, koperasi APRI pusat seperti itu. Okay, thank you. Mr. Van Vilo, are you still with us? Hello, Mr. Van Vilo. Okay, maybe they have been throwing out because of the connections. Yeah, Paul, are you still with Hello? us? Hello. Hello. Hello? Okay, Mr. Van Vilo, how expensive the equipment for the miners and how easy or difficult the access to get the equipment? It is related with the financial support, yeah. Yeah, to support the operations, we need more equipments. It is very expensive, but it's always available at any stores. Oh, okay. It's available in many stores, yeah. Yeah. So the issue is the access to finance, yeah. Yeah. They are very they are available in many stores, but they are very expensive. Okay. Is how many miners that still rely on the loan, or maybe they can fund themselves because they have their own investor or because they have their own capital? Is still in the large number or only few numbers of the miners in your association? In my associations, there is no loan from the other financiers. It is only contributed their finances to finance their operations. However, there are some groups who ask financing from the business sector, but they are suffering huge amount of interest and other more shares. They are asking more shares. Okay, would you like to add, Zenaida, Mrs. Zenaida or Miss Alma, about your experience? Is it the same with Mr. Van Vilo?
or different? It's more likely Okay. the same. Yeah, it's more likely the same. Pak Po, would you like to give some comments before we wrap up the session? Yes, I'd really like to thank all of our speakers, Ibu Tuti, Pak Luffy, and Mr. Panfilo. I thought that these were excellent presentations. I really enjoyed them. I learned some new things, some new innovations, the BRICS and raising capital. I thought that was really interesting. We have at UQ a particular interest in this topic. And for Delve Phase 2, we have an initiative we're trying to create called the Meridian Principles. And the idea is that we provide training for banks and certification for miners to access formal loans through the formal financial sector. So it's like we're learning from the Equator Principles, which the big banks for big projects. It's a way to reduce risk for the banks. And so we are trying to pilot this initiative in the next year or two. And so I think it's going to be very interesting. I have a poll I would like everybody to respond to. And the poll is about banks and why they are reluctant to lend to the small scale mining sector. So let me see if I can do this, Ibu. Yes, please, Pak. I'm going to try the poll. So I'm going to launch it now. Silakan mengisi. Okay, can people respond to this? Do you see an option to choose? Okay, let me translate for you first. Bapak Ibu sudah bisa melihat di layar ada poll atau survei akses pada bank, pada keuangan bank, pembiayaan bank. Access to bank finance. Boleh di unmute? Sudah pada bisa melihat? Access to bank finance. Sudah pada bisa melihat? Sudah. Sudah, Bu, sudah. Sudah. So we can see it, Pak. What should we do? Yeah, so can you select, do you have an option to select the option? So you see option Click. 1, no collateral, 2, worried about the risks from environment, banks do not understand the sector, ASM sector, or other. So 2 people responded already. Okay. Can people use their computers or phones? I'm not sure how it works. Should I just click it? Yeah, just click it. Click the option. Everybody, if they can, if they feel like it. So 3 people so far. I already clicked, but I'm not sure it's working. Okay. Which one did you click, Diane? Worried about risk from negative social environment. Okay, it's coming through. We have 4 of 20 people. Oke, klik aja di tulisannya. 1, nggak ada jaminan, kenapa bank nggak mau kasih pinjam. 2, khawatir, resiko negatif pada sosial dan lingkungan. 3, bank tidak mengerti soal kehidupan penambang rakyat. Yang 4, pilihannya lainnya. Bapak Ibu klik aja, mau nomor 1 di atas, nggak ada jaminan. Nomor 2, khawatir dengan resiko negatif. Nomor 3, bank tidak mengerti tambang rakyat. Dan yang 4. Okay, I think we have all the answers. 20 people out of how many? I think so. So far We have showing 23 so far, yeah. 9 7. people. 10? Oh, 10 people now. Yes, 11. Nice. Jangan Yeah, dipijit going semua good. ya Bapak Ibu, salah satu aja. Don't choose all, choose 1 out of 4. Kalau dipijit semua terlalu semangat, Bu Dian. Itulah. Because all relevance ya. Mining, Because yeah, these 3 actually is combined. yeah. Jerry said it makes a good point. Miners don't have data to back up the capacity to pay. So I think, yeah, it's really good. They don't have data on the Yes, geology, maybe. or- Absolutely.
Right, Good Jere? point. Good points. Okay. So you can end the The poll. Yeah. what to say? The poll? Yeah. Okay, maybe 5 seconds. 5, 4, 3, 2. Oh, one more. 1. Going to end. Going once. Twice. It's like auction. 3 times. Finished. Okay. Very good, everybody. Thank you. So Very good, everybody. Thank you so much. the first one is the banks are worried about the negative environmental and social impact, like people dying or risky venture. The second one is no collateral. So I think collateral goes hand in hand with kalau tidak ada permit, tidak ada collateral, itu masalah untuk banks. Some banks tidak mengerti sektor. Then also other one, I'm not sure which one, maybe a combination. So thank you, everybody. I'll share the results. Paul. Thank you so much. I hope it's really help for us to get next projects. Yeah, I mean. Okay, ladies Yes, and gentlemen, if you don't want to have something to say or to share, I think this is becoming a very great forum with deep conversations, with good presentations. I will share. Mayang, can we share the 3 presentation in the chat so they can download? Or I think we need to share in the group. Because some people, the capacity of their smartphone is not big enough. Bapak Ibu mau dikirim pakai chat di sini atau mau dikirim di grup presentasinya? Oke, just send it. Yes, Pak. Ada satu poll lagi untuk data collection purpose aja. Ini, oke, Pak. Silakan, Pak. So itu gender data untuk kalau orang-orang bisa pilih, we can send this data to World Bank. Oke. Jadi Bapak Ibu pilih di sini gender data apakah Bapak Ibu laki-laki, perempuan atau lainnya. Bisa merasa bencong. Lainnya, ya. Ya. Boleh pilih salah satu ya. Kalau bencong misalnya boleh. Ayo ini 23 masa yang milih cuma 5. Klik Bapak Ibu tinggal klik aja, pilih. Pakai tangan gitu. Dipilih yang mau. Male itu laki-laki, female itu perempuan, other itu lainnya. Atau kalau tidak mau bilang. Tidak mau bilang other aja lainnya. Banyak Nice. perempuan. Yeah, we should do that since the beginning. Yeah, sorry, Yeah. Papa. I haven't think about it. Actually, Mayang is very capable to do that, but I'm not thinking. I'm too worried to get the minimum numbers of the participants. Okay. Maybe Kita masih menunggu. mungkin 1 menit lagi ya. Okay. Thank you. Pak Gatot, are you still with us? Yes, of course. Thank you, Bapak. Tasik katanya Pak butuh investor, bagaimana tuh Pak? Tasik needs investor. Yeah, I think actually the miner is not a poor man. It is all is about the money management. So actually, beside the access of capital, is also need education for money management. Oke, jadi kata Pak Paul tadi, kata Pak Gatot, ya penambang sebenarnya nggak miskin-miskin amat ya. Yang penting ada pendidikan, katanya bagaimana mengelola uang. Dan tapi untuk mangan memang skalanya kecil ya Pak ya, dan sekarang hanya 50% bisa bergerak. Dan bagaimana mereka bisa mengelola uangnya dengan baik. Oke, Pak Paul, I think it's already 100% answer. Okay, thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih, terima kasih. Okay, ladies and gentlemen, let's end this lovely forum for today. And we still have one
forum next month, inshallah. So see you there next month. I hope we can bring more people to join us in the forum, and we celebrate the success of this forum thanks to you all. Thank you very much. Bye bye.